Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anakku semua? Ya, kalian semua semoga sehat walafiat bersama mama papa di rumah ya. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi pada hari ini tanggal berapa? Tanggal 1 Februari ya. Hari Senin tanggal 1 Februari 2021 ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pelajaran tematik 4F. Cita-citaku pada subtema 2 pembelajaran 4, 5 dan 6 ya. Anak-anak, kalian harus tetap semangat ya. Walaupun kita masih belajar dengan cara jarak jauh ya. Nah, jadi kalian harus tetap semangat ya untuk meraih cita-cita. Kamu belajar yang rajin ya, semangat walaupun suasananya seperti ini. Ya, jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit ya. Turuti nasihat-nasihat orang tua. Nurut apa yang dikatakan mama dan papa. Tidak boleh melawan orang tua. Jadilah anak yang baik ya, anak yang soleh, anak yang soleha ya, taat patut kepada orang tua. Baik anak-anak, kita akan mulai saja pembelajaran hari ini. Namun seperti biasa, kalian harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pada hari ini ya. Diberikan kelancaran ya, diberikan kesehatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian harus berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Baik anak-anak, kalian sudah siapkan belum bukunya? Ya, siapkan dulu buku tematiknya, tematik 4F ya. Lalu buku tulisnya dan juga alat tulisnya ya. Siapa tahu nanti ada yang perlu kamu tulis, kamu ringkas ya. Di sini Bu Guru meringkas ya anak-anak ya. Kalian baca sendiri buku kalian, dibaca. Kalau ada yang perlu diisi ya untuk belajar di rumah. Oke ya. Kita lanjutkan. Tematik 4F cita-citaku subtema 2 pembelajaran 4, 5 dan 6. Ya. Kita masuk ke pembelajaran 4 ya di buku kalian, yaitu pada halaman pembelajaran keempat, yaitu halaman ya, kalian buka halaman 63. Halaman 63. Ya. Jadi Bu Guru hanya meringkas ini ya. Kamu bisa lihat di bukunya sendiri. Bangunan ya, bangunan ini coba kamu perhatikan. Perhatikan gambar berikut ini ya. Bangunan di samping ini merupakan bangunan yang indah. Ya, orang yang merancang bangunan ini dinamakan arsitek. Ya, bangunan yang sangat sulit ini nih anak-anak ya. Maka ini perlu dirancang dulu ya. Tentunya oleh ahlinya ya. Nah, ahli perancang itu namanya arsitek. Kamu boleh ya mempunyai cita-cita menjadi arsitek. Nah, dari kecil harus berlatih, harus senang menggambar ya. Nah, karena arsitek itu tugasnya adalah merancang bangunan. Nih, lihat kamu nih, bangunannya megah ya. Ada candi, ada masjid ya, bangunan-bangunan yang sangat indah ya. Nah,
Ini semuanya dirancang oleh arsitek. Baik, kita lanjutkan. Ya, di halaman berapa ini anak-anak? Halaman 65. Ya, mengenal ragam rumah adat dan bangunan adat. Ya, 64 65. Mengenal ragam rumah adat dan bangunan adat. Rumah adat di desa Werebo, ya, berulang. Rumah adat di desa Werebo, yaitu di Nusa Tenggara Timur, terletak di dalam hutan. Setiap tahun desa Werebo tetap ramai dikunjungi turis dalam, ya, maksudnya turis yang ada dalam negeri maupun di luar negeri, domestik ataupun non domestik, yang mengagumi keindahan arsitektur rumah adat masyarakat di desa tersebut. Rumah adatnya berbentuk bulat dan mengerucut yang disebut Baruniang. Ya, jadi rumah adatnya ini disebut rumah adat Baruniang. Ya, ada di Nusa Tenggara Timur. Para leluhur desa Werebo membuat 7 buah kerucut. Setiap rumah memiliki 2 buah pintu yang terletak di depan dan di belakang, serta 4 jendela kecil. Nah, kalian bisa lihat di halaman 65. Halaman 65 itu ada contoh, ya, rumah Baruniang. Ya, jadi ini cirinya seperti itu. Rumah Baruniang, ya, itu berbentuk kerucut, lalu mempunyai pintu 2 di depan dan di belakang, ya, dan juga mempunyai 4 jendela kecil. Nah, ini ada contohnya, gambarnya ada di buku cetak halaman 65. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Mengidentifikasi sumber daya alam di sekitar. Nah, halaman 66. Kalian bisa baca sendiri, ya, di halaman 66. Mengidentifikasi sumber daya alam di sekitar. Jadi selain rumah adat atau bangunan adat, sumber daya alam menjadi ciri khas daerah, ya, menjadi ciri khas suatu daerah. Seperti di desa Werebo yang mempunyai tanaman kopi sebagai ciri khas sumber daya alamnya, ya. Jadi sumber daya alam itu apa? Sering buku dijelaskan, sumber daya alam itu adalah kekayaan alam, ya, yang dimanfaatkan oleh kita semua manusia yang ada di bumi ini, ya. Jadi selain rumah adat dan bangunan adat, sumber daya alam menjadi ciri khas suatu daerah. Contohnya nih di desa Werebo, ya, itu mempunyai tanaman kopi sebagai ciri khas sumber daya alamnya. Baik, ya, kita lanjutkan saja. Ya, kita lanjut ke halaman 67. Memparafrasekan puisi. Apa itu memparafrasekan puisi? Yaitu mengubah puisi menjadi prosa, ya, mengubah puisi menjadi prosa atau karangan bebas, ya. Jadi prosa itu adalah karangan bebas. Caranya yang dapat kita lakukan untuk memahami makna puisi yaitu 1. Membaca berulang-ulang puisi tersebut dan menemukan tema di dalamnya.
Ya, kalau kamu membaca berulang-ulang tentu menemukan temanya apa ini puisi ini, ya. Yang kedua, mengubah puisi menjadi prosa atau karangan bebas yang disebut dengan memparafrasekan puisi. Jadi mengubah puisi menjadi karangan bebas atau puisi menjadi prosa, ya. Ini contohnya. Coba perhatikan contoh pengubahan puisi menjadi prosa, ya. Ini puisi. Tanah Wairebo. Beragam kebahagiaan telah mengakar di sana. Tanah surga yang lama dirindukan. Budayanya, keramahan penduduknya, bahkan kekayaan sumber daya alamnya, semua terjaga seakan tak menerima pergerakan zaman. Nah, ini contoh puisi. Nah, puisi ini bisa dirubah menjadi prosa atau menjadi karangan bebas, ya, yang tidak terikat. Nah, namanya memparafrasekan puisi. Nah, ini contohnya prosanya. Di Wairebo kita dapat menemukan kehidupan yang rukun dan damai antar warganya. Kebudayaan yang tetap terjaga, penduduknya yang ramah, serta sumber daya alamnya yang luar biasa menjadi daya tarik tersendiri. Nah, seperti itu, ya. Jadi dari puisi menjadi prosa. Nah, itu adalah memparafrasekan puisi. Kalian bisa belajar nanti, ya. Ini caranya sudah ditulis di sini. Membaca berulang-ulang puisinya, setelah itu menemukan temanya. Setelah ketemu temanya baru bisa mengubah puisi menjadi prosa atau karangan bebas, ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita sekarang sampai ke pembelajaran 5 anak-anak, ya. Dimulai pada halaman 70. Nah, di sini coba lihat nih. Ada wanita-wanita, ya. Baik anak-anak, ya, dewasa, ya. Ini semuanya mereka berlatih menari, ya. Ini tarian Bali nih anak-anak, ya. Tarian Bali, ya. Tari Bali itu adalah budaya, ya, budaya daerah yang sangat menarik oleh para wisata. Ya, jadi kalau kalian punya cita-cita menjadi penari, ya, menjadi penari, seni tari, ya, kalian harus berlatih dari kecil, ya. Dari kecil harus mulai berlatih. Jadi menjadi pekerja seni merupakan cita-cita yang baik. Penari tradisional merupakan salah satu contoh pekerja seni. Nah, jadi kalau sekalian mempunyai cita-cita menjadi seorang penari, ya, nah dari kecil harus mulai belajar, ya. Nanti kamu bisa bekerja dari seni tersebut, ya. Bisa ke luar negeri, ya, mementaskan tarian kalian, ya. Nah, membawa nama baik bangsa Indonesia. Nah, kalau kamu mau jadi penari seperti ini, berlatihlah mulai sekarang. Ini juga cita-cita yang mulia, ya. Baik, kita lanjutkan. Salah satu penyair yang terkenal di Indonesia adalah Chairil Anwar, ya. Chairil Anwar. Nih, orangnya ada di halaman 71, gambarnya, ya. Halaman 71 ini seniman. Namanya Chairil Anwar, ya. Ini salah satu penyair yang terkenal di Indonesia, ya. Chairil Anwar menggunakan puisi sebagai upaya untuk menginspirasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan, ya, dan melepaskan diri dari penjajah, ya. Nah, beberapa puisi karya Chairil Anwar ini hanya contohnya, dan masih banyak, ya, puisi-puisi yang
dikarang oleh Khairin Anwar. Contohnya Kerawang Bekasi. Lalu ada lagi Persetujuan dengan Bung Karno, Aku dan Diponegoro. Ini berbentuk puisi ya, oleh Khairil Anwar. Boleh, cita-cita ini sangat mulia sekali ya anak-anak ya. Nah, kamu bisa baca halaman 71. Ini juga menulis ya, menulis dan menjelaskan makna puisi. Menulis dan menjelaskan makna puisi. Ayo mencari makna puisi. Perhatikan contoh di bawah ini. Ini astronot ya. Astronot menjelajahi luar angkasa. Terbang ke langit lepas, lebih tinggi daripada burung dan pesawat. Roket berpijar, benderang menyilaukan, memekakan. Kundabakan jadi astronot, memakai baju angkasa, mengenakan helm berudara. Nah, ini contoh apa Nana? Puisi ya. Nah, coba dulu. Astronot menjelajahi luar angkasa, terbang ke langit lepas, lebih tinggi daripada burung dan pesawat. Roket berpijar, benderang menyilaukan dan memekakan. Kundambakan jadi astronot, memakai baju angkasa, mengenakan helm berudara. Nah, ini kamu baca berulang-ulang sehingga kalian tahu maknanya ya. Baik, lanjut. Nah, makna bait 1. Setelah kamu baca, kamu tahu oh maknanya seperti ini. Nih, bait 1. Aku ingin menjadi astronot yang dapat terbang ke luar angkasa. Nah, astronot kan terbangnya keluar angkasa ya, keluar dari bumi menuju angkasa. Pesawat biasa atau burung pun tidak dapat pergi ke sana. Aku akan menggunakan roket dengan suaranya yang bergemuruh dan api yang berkorban menyilaukan mata. Nah, ini makna daripada bait 1 tadi. Setelah kamu baca puisinya berkali-kali, maka kamu bisa mengubah puisi tersebut seperti ini. Ini bait 1. Ya, bait 2 juga dirubah seperti ini menjadi apa? Prosa. Aku ingin sekali menjadi seorang astronot. Aku akan mengenakan baju luar angkasa dan helm yang di dalamnya berisi oksigen sehingga aku bisa bernapas. Nah, ini maknanya ya. Baik, lanjut. Menulis puisi. Ya, menulis puisi. Di halaman berapa nih? Oke, masih halaman 71. Menulis puisi. Seorang pengarang merupakan pekerja seni, sastra tulis yang membuat sebuah puisi. Jadi seni itu banyak. Kalau ini seni tulis ya. Menulis puisi, menulis prosa ya. Ada juga seni tari, menari ya, seni lukis, melukis ya. Itu macam-macam seni dan itu semuanya bisa kamu lakukan ya. Kamu punya cita-cita seperti itu boleh. Ya, dari kecil kalian harus rajin berlatih. Perhatikan kembali ciri-ciri puisi berikut. Nah, nih, perhatikan kembali ciri-ciri puisi berikut. 1. Berisi imajinasi dan pendapat pengarang tentang suatu kejadian ya. Jadi imajinasinya apa ya, angan-angannya ya si pengarang tersebut. 2. Dirangkai menggunakan kata-kata yang indah ya.
3, kata-kata digunakan memiliki makna, yang punya maknanya, yang ada artinya. 4, menggunakan kalimat yang pendek dibandingkan dengan karangan lain. Karangan lain bisa prosa, ya. Nah, ini adalah ciri-ciri puisi. Coba sekali lagi. 1, berisi imajinasi dari pendapat pengarang tentang suatu kejadian. Yang kedua, dirangkai menggunakan kata-kata yang indah. Yang ketiga, kata-kata yang digunakan memiliki makna, ya, punya arti. Lalu yang keempat, menggunakan kalimat yang pendek dibanding dengan karangan yang lain, ya, yang pendek saja. Oke, kita lanjutkan. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Nah, perhatikan langkah-langkah untuk menentukan makna puisi. Nah, ini 1, ya, langkah pertama, tentukan tema puisi. Lalu yang kedua, temukan hal-hal yang penting dalam puisimu dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, bagaimana, di mana, ya. Nah, kalian udah belajar ini. Apa itu menanyakan barang, ya. Siapa menanyakan orang. Bagaimana menanyakan keadaan, ya. Dan di mana menanyakan tempat. Nah, dalam puisi juga gitu, ya. Kamu temukan hal-hal penting dalam puisimu dengan menggunakan kata tanya. Lalu yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu cari arti kata yang sulit, ya. Bapak buka kamus, ya. Kalian bisa dibantu dengan membuka kamus. Kata-kata sulit dicari dalam kamus. Lalu tentukan makna setiap larik puisi, ya. Tentukan maknanya setiap puisinya itu, setiap larik puisi. Lalu langkah selanjutnya yaitu buatlah kalimat yang mewakili makna setiap lirik puisi, ya. Buatlah kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi. Dan selanjutnya rangkailah kalimat yang berisi makna setiap larik untuk memaknai bait puisi, ya. Nah, ya, ini adalah langkah-langkah menentukan makna puisi, ya. Pertama, tentukan tema, ya. Lalu temukan hal-hal yang penting dalam puisi. Lalu cari kata yang sulit. Lalu tentukan makna setiap larik puisi. Lalu kalimat, membuat kalimat, ya, mewakili makna setiap larik puisi. Setelah itu rangkailah kalimat yang berisi makna tersebut. Baik, kita lanjutkan. Menyebutkan makna, menyebutkan makanan khas dan juga bahasa daerah, ya. Menyebutkan makanan khas, makanan daerah, ya, dan bahasa daerah di Indonesia. Kalian tahu di Indonesia itu terdiri dari beberapa suku bangsa, ya. Setiap suku bangsa memiliki makanan khas sendiri, memiliki bahasa daerah sendiri, ya. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, ya. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah sendiri. Setiap suku bangsa memiliki makanan khas sendiri, ya. Nah, kalian juga harus tahu, ya. Tahu. Dari mana kamu tahu? Cari informasi, ya. Cari info. Ya, ini contohnya.
Ini contohnya adalah Bali, daerah Bali ya nih. Ini contohnya daerah Bali ya. Nih, selamat pagi. Nah, kalau bahasa Indonesia selamat pagi. Nah, kita punya bahasa persatuan ya Indonesia. Walaupun banyak bahasa daerah ya. Setiap suku bangsa itu mempunyai bahasa daerah masing-masing, tapi kita mempunyai bahasa nasional, bahasa pemersatu, yaitu bahasa bahasa Indonesia. Nah, contohnya nih Bali. Selamat pagi. Nah, selamat paginya apa kalau bahasa Bali? Nah, ini Rahajeng Semeng. Rahajeng Semeng gitu. Kali ya. Ini contohnya. Lalu makanan khas Bali apa? Nah, ayam betutu nih. Arya tahu pasti dan pernah makan ya Arya ya. Nah, ini contohnya Bali. Nah, nanti Arya suruh mama masak ayam betutu ya. Nah, ayam betutu adalah makanan khas Bali yang terbuat dari ayam utuh yang berisi bumbu. Kemudian dipanggang dalam api sekam. Ayam betutu biasanya digunakan sebagai sajian pada upacara keagamaan dan juga upacara adat. Ya, dibawa ke pura, ya, bawa ke pura. Lalu hidangan ayam betutu telah terkenal hingga berbagai daerah di Indonesia ya. Ini contohnya dari daerah Bali. Ayam betutu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Sumatera Barat. Ya, anak-anaknya, daerah Sumatera Barat. Selamat paginya apa nih, daerah Sumatera Barat? Bahasa daerahnya yaitu selamat pagi. Ya, selamat pagi menjadi selamat pagi. Nah, ini orang Padang ya, Sumatera Barat itu sukunya Padang. Selamat pagi gitu. Lalu makanan khasnya apa yang terkenal di Sumatera Barat atau Padang nih? Yaitu rendang ya, rendang. Makanan khasnya adalah rendang yang terkenal. Nah, rendang merupakan makanan khas dari Sumatera Barat atau Padang. Rendang dibuat dari daging sapi yang dimasak menggunakan berbagai rempah dan santan. Ya. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Jadi rendangnya kering anak-anak ya, kering. Cita rasa rendang telah dikenal hingga mancanegara ya, sampai ke luar negeri. Ya, ini adalah masakan daerahnya dari Sumatera Barat atau Padang ya. Sedangkan kalau selamat pagi bahasa daerahnya yaitu selamek pagi. Ya, anak-anak ya. Dan masih banyak lagi ya anak-anak ya, daerah-daerah yang lain yang mempunyai makanan khas maupun bahasa daerah. Nah, ini contoh makanan khas dari berbagai daerah. Ya, misalnya dari Papua. Ini yang terkenal makanan khasnya apa? Papeda. Ya, dari Papua ini. Lalu Manado. Apa yang terkenal? Yaitu tinutuan atau bubur Manado. Lalu Aceh. Makanan yang terkenal apa? Makanan khasnya yaitu mie Aceh ya. Di Jakarta juga ada ya Nana ya. Lalu ini mengucapkan. Dan masih banyak lagi makanan khas. Kalau Betawi kalian sudah tahu ya. Kerak telur, gado-gado ya. Dan lain-lain. Jogja, apa yang terkenal? Gudeg. Anak-anak ya. Itu makanan-makanan yang terkenal. Empek-empek, mana empek-empek? Palembang ya. Nah, itu makanan khas daerah. Masih banyak lagi ya, kalian boleh nyari di internet ya, cari info sebanyak-banyaknya ya. Nah, ini mengucapkan apa kabar? Apa kabar dalam bahasa daerah. Misalnya di Sunda,
Kumaha dang? Kumaha damang? Apa kabar? Ya. Kalau Makassar, apa kariba? Lampung, apa ini Lampung? New kabar. Ya, new kabar. Nah, tanya orangnya masing-masing. Bu guru juga kurang paham, ya. Nah, kamu bisa lihat di internet maupun di buku-buku yang lainnya, ya, tentang makanan khas dan juga bahasa-bahasa daerah. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita sudah sampai ke pembelajaran 6. Ya. Menjelaskan keragaman di lingkungan sekitar. Ya, kalian buka halaman 75, ya. Halaman 75. Menjelaskan keragaman kegiatan di lingkungan sekitar. Tentara Nasional Indonesia yang disingkat TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia disingkat Polri memiliki tugas yang berbeda-beda, ya. Nah, nih pertama tugas TNI, tugas Tentara Nasional Indonesia, menjaga keutuhan dan keamanan bangsa dan negara dari segala ancaman yang datang, baik dari dalam ataupun dari luar negeri, ya. Ini tugas Tentara Nasional Indonesia, baik angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara, ya. Itu menjaga keutuhan dan keamanan bangsa dan negara dari segala ancaman yang datang, ya anak-anak, ya. Jadi kita itu dijaga oleh tentara-tentara kita, baik dari darat, laut maupun udara, ya. Lalu tugas Polri beda dengan TNI. Kalau Polri, Polisi Republik Indonesia, menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, memberi pelayanan dan mengayomi masyarakat, ya. Nah, berulang. Tugas Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberi pelayanan dan mengayomi masyarakat, ya. Jadi polisi itu mengayomi kita, ya. Bukan memusuhi tetapi mengayomi. Jadi kita gak perlu takut kepada polisi. Bila terjadi apa-apa di jalan atau kamu misalnya belanja sama mama lalu hilang, nah boleh kamu lapor polisi, ya, nanti akan diantar ke rumah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tugas tentara, tugas TNI, ya, tugas Tentara Nasional Indonesia. Nah, ini menjaga keamanan wilayah laut, ya, ini angkatan laut nih, menjaga keamanan wilayah laut, ya, angkatan laut nih. Kita kan dikelilingin laut, jadi laut kita itu harus dijaga, jangan sampai dimasukin bangsa-bangsa asing tanpa izin, ya. Di laut dijaga juga anak-anak. Lalu ini menjaga keamanan wilayah darat nih, angkatan darat nih, ya, dijaga ya anak-anak, ya. Lalu ini menjaga keamanan wilayah udara, angkatan udara, ya. Jadi laut, darat, udara dijaga. Nah, ini tentara juga membantu penanggulangan bencana banjir, tanah longsor, ya, gempa bumi. Nah, tentara kita membantunya, ya. Jadi inilah tugas-tugas tentara kita, menjaga keamanan wilayah laut, menjaga keamanan wilayah darat, menjaga keamanan wilayah udara, dan juga membantu penanggulangan bencana, ya.
Ada di halaman 75-76. Baik, kita lanjutkan. Nah, tugas polisi. Polisi juga abdi negara ya. Tugas polisi Republik Indonesia atau tugas Polri. Nih, lihat. Ya, mengatur lalu lintas. Lalu lintas diatur supaya nggak macet. Ya. Lalu biar tertib. Pengguna jalannya diatur oleh Pak Polisi. Polisi lalu lintas. Lalu ini juga polisi menjaga keamanan dan ketertiban. Apalagi akhir-akhir ini banyak demo ya. Nah, polisi siap. Polisi harus siap ya, jangan sampai demo itu nanti kacau ya. Nah, ini tugas polisi menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, menegakkan hukum. Nah, yang benar ya benar, yang salah ya salah ya. Lalu juga melayani masyarakat ya, kalau banjir misalnya atau macet nih, ini tukang bajai ya, macet di tengah jalan. Nah, Pak Polisi bantu dorong. Nah, ini tugas Pak Polisi. Nah, ya, inilah tugas-tugas Polri, mengatur lalu lintas, menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, kembali lagi ke puisi. Ada di halaman berapa ya? Halaman 77. Ya, halaman 77. Membaca puisi karya sendiri. Saat mendeklamasikan. Apa mendeklamasikan? Membacakan ya. Mendeklamasikan itu membacakan puisi dengan gaya ya, dengan suara yang baik ya, yang lembut ya. Jadi membacakan puisi karya sendiri. Saat mendeklamasi yang perlu diperhatikan yaitu nih, saat kamu membacakan puisi yang perlu diperhatikan adalah nih, intonasi. Ya, intonasi suara dan naik turunnya pada suara kita ya. Suara kita tuh intonasinya bagaimana, nada suara kita, naik turunnya dan sebagainya ya, perhatikan. Lalu yang kedua, artikulasi atau pengucapan kita hendaknya jelas dan tidak terbata-bata ya. Nah, bacanya yang jelas, ucapannya, lafalnya ya yang jelas. Lalu yang ketiga, gunakan kontak mata dan gerakan tubuh untuk memperkuat ekspresi puisi ya. Jadi matanya jangan ke bawah terus, jangan ke depan terus ya. Dan juga gerak tubuh, tangannya kanan kiri ya, sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Nah, itu cara membaca puisi ya. Nah, ulang, intonasi suara dan naik turunnya pada nada suara, artikulasi atau pengucapan kita hendaknya jelas dan tidak terbata-bata. Gunakan kontak mata dan gerakan tubuh untuk memperkuat ekspresi puisi. Itulah cara membaca puisi karya sendiri. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ya, penjelasan Bu Guru hari ini cukup dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bu Guru ucapkan selamat belajar, semangat, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.